Makanya kalau kita mau lihat orang tinggi ilmunya sederhana. Nggak usah dites pakai itu ini. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Itu aja, sederhana. Lihat cara dia memperlakukan pasangannya. Lihat cara dia memperlakukan anak-anaknya. Lihat cara dia memperlakukan tamunya. Gitu. Orang berkunjung ke rumah kita jam 12. Diajak ngobrol aja sampai sore. Dipamerkan semua ilmu. Padahal perutnya sudah kurubu. Ditawarin kopi enggak. Ditawarin minum enggak. Terus aja memamerkan ilmu seakan-akan dia ahli ilmu. Itu tidak bijaksana namanya. Kalau jam 12 jadwalnya makan, ajak makan. Kalau orang perlu beras, kasih beras. Orang perlu baju, kasih baju. Orang perlu duit, kasih duit. Orang perlu ilmu, kasih ilmu. Itu namanya keadilan. Makanya ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat adalah pengabdian, yang kelima adalah kesabaran. Kalau 5 dasar kebenaran itu sudah dikuasai dan itu diterapkan dalam kehidupan kita, saya pastikan hidup kita menakjubkan. Bukan kita yang mencari uang, uang mencari kita. Jangan mau dihinakan sama uang. Bukankah kita lebih mulia daripada uang? Kalau kita selalu mencari uang, itu salah kaprah. Harusnya uang nyari kita. Gimana caranya? Kalau ingin sukses harus malas. Ya? Jadi kalau ingin sukses harus malas. Semakin dekat kita dengan pekerjaan, semakin intim kita dengan pekerjaan, saya yakinkan duitnya semakin kecil. Gak percaya ya? Tukang tembok dekat gak dengan sendok tembok? Dekat dengan semen? Dekat dengan batu? Dekat dengan bata? Dekat dengan abu? Coba kerja jam 8 pagi, selesai jam 4 sore. Ceplok, ceplok, ceplok. 150.000. Mandornya sudah mulai menjauh tuh dari semen. Lebih besar lagi. Yang punya propertinya jauh banget. Gak kena kebul. Bahkan tidak pernah lihat semen dia itu. Duitnya banyak. Kenapa? Karena dia malas. Ngerti maksud saya? Ini ilmu tingkat tinggi nih, ilmu tingkat tinggi nih. Yang punya Facebook itu, sekarang sudah ganti nama itu jadi Meta. Itu kerjanya jalan-jalan aja kemana-mana. Nyumbang sini, nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana. Lagi tidur saja, rekeningnya numbuk. Betul Pak tidak? Nah kita kan beda. Kalau kerja dapat duit, nggak kerja, nggak dapat duit. Salah sendiri, tidak membangun sistem. Terlalu dekat kita dengan pekerjaan, sedikit duitnya. Coba belajar menjauh dari pekerjaan, bikin sistem. Yang sibuk di dapur tuh, di restoran, berapa sih gajinya? Yang punya restoran gak pernah ke dapur. Betul apa tidak? Nah, jadi kalau ingin sukses harus malas. Ini ilmu tingkat tinggi ini. Tapi jangan salah ya. Dia aja dari kecil bukan begitu ya. Jadi oleh karena itu siapkan masa depan itu dengan pasti. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Jangan berjudi. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian itu namanya judi.
Nah itu judi yang berbahaya itu sebetulnya. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Ya sabung ayam bahaya karena menyakiti ayam. Main kartu berbahaya, nyakitin kartu. Puk, puk, kan sakit kartu. Betul gak? Gitu. Tapi membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian itu jauh lebih berbahaya. Jadi jangan-jangan kita ini sangat benci kepada para penjudi. Jangan-jangan kita adalah para penjudi kelas kakap. Karena membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kamu sholat? Sholat. Diterima gak sama Allah? Wallahu alam. Judi. Kamu haji? Haji. Diterima gak? Mabrur apa tidak? Wallahu alam. Judi. Harusnya kita bisa memastikan kalau sholat kita itu diterima Allah. Dalam kitab Al-Hikam Ibnu Atha mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, gak usah tanya Allah, gak usah tanya malaikat. Tanya saja diri kamu, habis sholat perubahan apa yang terjadi? Habis sholat marah-marah, habis sholat kesel, habis sholat bicarakan orang, wah mulutnya tidak terjaga. Berarti sholatmu itu gak benar. Ada yang harus diperbaiki. Sedangkan sholat itu bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana mencapai tujuan. Kan tujuan sholat itu akhlak. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Jadi puncaknya sholat itu akhlak. Paham? Oke.